Kepada Bapak Ibu Saudara warga Jemaat yang dikasihi Tuhan, mewakili Majelis Jemaat GKJW Jemaat Kertosono mengucapkan selamat pagi dan salam. Walaupun kita semua belum bisa membangun ibadah dalam satu tempat seperti dahulu, kita tetap bisa dari rumah kita masing-masing. Kita juga yakin ibadah kita tetap akan berkenan di hati Tuhan. Dimanapun kita melakukannya, asal dengan sungguh-sungguh dan hikmat. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita masuk dalam ibadah dengan diiringi pujian Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan yang ke-6. Dari tempat kami yang masih terpisah, kami hari ini bertekad membangun ibadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra senantiasa ada bersama kita saat ini. Tema ibadah pada hari ini diterangi oleh firman Tuhan melalui kesaksian kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 14a yang demikian. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah
Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejenak mari kita perhatikan kitab Roma 12 ayat 1 dan 2 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah demi pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita masih diberi kesempatan hidup di dunia sebagai wujud anugerah Allah. Di dunia sekarang ini kita diberi tanggung jawab untuk menjadi penguasa segala sesuatu menjadi baik. Tetapi yang terjadi, tidak jarang kita justru dikuasai, kita masih sering lemah hingga hanyut oleh gelombang dunia yang cenderung tidak baik. Dengan menyadari kelemahan ini, mari kita mohon pengampunan kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa memohon pengampunan kepada Tuhan. Tuhan, ternyata kami sungguh-sungguh lemah menghadapi cobaan dan godaan dunia ini. Kami masih mudah hanyut oleh dinamika yang cenderung jahat. Dalam kelemahan kami ini, kami memohon belas kasih Tuhan untuk tetap berkenan mengampuni kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana kesaksian kitab 1 Petrus 4 ayat 14 yang demikian. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Dari kesaksian Rasul Paulus ini kiranya menjadi penyemangat bagi kita semua dalam memasyurkan nama Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita teguhkan melalui pujian Kidung Jemaat 38 ayat 3 dan 4. Terkapar dalam dosanya.
Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Terimalah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru melalui kesaksian kitab Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Kepada salah satu penatua diaken dipersilahkan untuk membacakan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bertekad untuk mencari kehendak-Mu melalui firman yang sudah siap disampaikan oleh salah satu hamba-Mu. Buatlah kami mudah untuk mengerti dan memahami hingga melakukannya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau urus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Berbahagialah kita yang setia mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya akan mengulang ayat yang ke-9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi mereka telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus,
mantan Kepala Tim Kedokteran Istana Kepresidenan memberikan informasi yang terkait dengan kebijakan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Pemerintah di dalam hal ini tidak bisa memberikan dan melindungi kita selama mungkin. Jadi selama 1 tahun itu tidak bisa, hanya dengan jangka waktu yang tertentu, Bapak Ibu. Artinya bila nanti saat PSBB sudah berakhir, itu belum tentu dan tidak berarti virus corona ini sudah hilang dari muka bumi ini. Masyarakat harus tetap waspada dan setia membiasakan pola hidup yang sehat, seperti apa yang sudah dilakukan pada saat ini, yaitu memilih makanan, mencuci tangan sebelum masuk rumah, penggunaan alat-alat itu harus kita jaga kebersihannya. Pandemi COVID-19 saat ini itu sungguh-sungguh mengubah tatanan hidup manusia. Entah karena keterpaksaan atau sebaliknya, itu menjadi sebuah kesempatan. Yang jelas banyak yang mesti berubah. Satu contoh, dengan diberlakukannya PSBB, membuat seseorang ini sekarang tidak main-main dengan gaya keluar rumah hanya untuk bersenang-senang saja. Bahkan saat ini untuk membeli makanan pokok, keperluan pokok itu saja menggunakan jasa online. Pedagang yang dulu menunggu pembeli datang, sekarang tidak demikian. Para pedagang sekarang harus lebih sedikit untuk mengalah. Dia harus berani berubah, yaitu untuk mengantarkan barang dagangannya ke pembeli, jadi melalui jasa kurir. Di pihak lain, yang biasanya duduk manis saja di rumah, karena semua kebutuhan sudah bisa datang sendiri, tinggal menyediakan uang. Kini dengan adanya lockdown harus sedikit menekan biaya. Ada yang melihat kesempatan baik, mereka membuat kegiatan kuliner dan dipasarkan secara online. Inilah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Ketika ada keadaan harus mengubah tatanan hidup, bagi mereka yang paham, dinamika ini akan menjadikan sebuah kesempatan yang baik. Tetapi bagi mereka yang tidak paham, akhirnya menjadi tidak siap dan menjadi sebaliknya, malah menjadi hal yang buruk, bisa menjadikan jatuh. Contoh, ketika sehari-hari dia harus bekerja keluar rumah, mencari nafkah di luar rumah, dan saat ini harus tetap tinggal diam di rumah. Di sini akhirnya hanya akan menimbulkan kata-kata sambat-sambat saja, suka mengeluh, dan hanya bisa menunggu bantuan dan uluran tangan dari sesama, atau kalau dalam bahasa Jawa dikatakan krido lumaing asto, yaitu hanya bergantung pada orang lain. Itu sebagai senjata untuk bertahan hidup bagi mereka yang tidak siap. Kalau kita mencermati bagian Alkitab hari ini, kita mestinya sadar bahwa sedang terjadi tentang doa Tuhan Yesus untuk kita pada saat ini.
Waktu itu Tuhan Yesus berdoa untuk mereka, termasuk kita semua saat ini yang menjadi miliknya. Allah Bapa menyerahkan kita menjadi milik Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berdoa bukan untuk dunia yang cenderung menjebak manusia, tetapi untuk manusianya. Tuhan Yesus tahu dan sangat paham tentang kemungkinan dunia harus mengubah tatanan hidup manusia. Dunia pada saat tertentu akan memaksa penghuninya untuk berubah. Manusia mesti harus siap dalam menghadapi hal ini, supaya tidak menjadi korban perubahan. Manusia harus bisa menangkap perubahan ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, sebetulnya Tuhan Yesus menginginkan kita itu untuk selalu mengasah terus kemampuan yang kita punya di dalam menghadapi dinamika yang terus terjadi. Tuhan Yesus tidak ingin umatnya tinggal terus-menerus di dalam ketidakberdayaan. Ia berdoa agar umat milik kepunyaannya ini terus tumbuh menjadi kuat dan tetap hidup. Sesuai dengan isi doanya, Tuhan Yesus memohon agar milik kepunyaannya ini mengenal Allah Bapa dan Dia secara benar. Pengenalan akan Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus inilah yang menjadi kunci seseorang mengalami pertumbuhan menjadi semakin kuat di dalam menghadapi segala tantangan, termasuk pada saat ini, yaitu saat adanya COVID-19 ini. Orang tidak akan mengeluh kala menghadapi masalah, karena ia tahu bahwa Tuhan sedang menunjukkan kasih-Nya. Orang tidak takut kala menghadapi ancaman, karena tahu Allah senantiasa melindungi. Dengan pemahaman yang demikian, dipastikan seseorang tidak akan tinggal diam dan akan menjadi dan pasif, tapi akan menjadi orang-orang yang aktif. Mengenal Allah ini dapat diupayakan melalui doa dan membaca Alkitab. Dari situ kita akan ditunjukkan jalan mengenal kehadiran Allah dalam dinamika kehidupan kita. Kita mampu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik kemarin, sekarang maupun yang akan datang, ini adalah merupakan media Tuhan untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Sejak semula, sebelum kita ada seperti sekarang ini, Tuhan Yesus itu sudah berdoa untuk kita. Yakinlah bahwa kita akan mampu menyelesaikan bersama Dia yang selalu menyertai kita. Terimalah dan ambillah semua dinamika hidup yang selalu ada sebagai media mengenal Allah lebih jauh. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersaat teduh beriring dengan instrumental Kidung Jemaat 453 1 bait penuh.
Mari kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 453 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita sebagaimana rumusan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai jawaban atas segala kebaikan yang dilimpahkan kepada kita. Bersama ini terimalah firman Tuhan sebagai landasan kita untuk memberikan persembahan yang terambil dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai 20. Yang demikian, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar dan mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Mari kita himpun persembahan teriring nyanyian Kidung Jemaat
298 bait 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pagi ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk menghirup dan menikmati udara segar, nafas kehidupan. Engkau juga memberi kekuatan, kesehatan, sehingga pada hari Sabat ini kami masih berkesempatan untuk dapat datang beribadah seraya bersyukur. Inilah berkat kasih dan kemurahan-Mu. Saat ini kami datang dengan segala kekurangan kami. Kami sadar Tuhan, kami masih jauh dari yang Tuhan harapkan. Ini kami rasakan ketika kami berinteraksi dengan sesama kami. Kami masih sering menyakiti, kami masih sering mengecewakan. Bahkan kami juga masih sering menyimpan kepahitan di hati. Bapa, inilah yang membuat kami jauh dari kasih Tuhan. Ya Bapa, raih dan rangkullah kami. Kami butuh pemulihan di dalam kehidupan kami, agar kasih Tuhan kembali semakin nyata di dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, di dalam kami menjalani keadaan yang tidak menentu di era pandemi COVID-19 ini. Kami sangat membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Kami ingin keadaan ini kembali normal. Kami ingin kembali berinteraksi dengan sesama kami tanpa ada batasan. Tuhan, kami juga rindu untuk bertemu dan berkumpul dengan saudara-saudara kami, untuk bersama membangun persekutuan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu ini ya Bapa. Juga untuk anak-anak, remaja, pemuda, pemudi, baik yang masih di bangku sekolah, kuliah, dan yang sedang bekerja ataupun masih mencari pekerjaan. Di dalam pergaulan dan pendidikan, agar dapat menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau, maka curahkanlah berkat hikmat-Mu kepada mereka semua ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kami yang saat ini menjalani kemunduran iman dan mengalami kebimbangan di dalam kehidupannya, juga bagi mereka yang sedang sakit, kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Roh Kudus-Mu akan tetap berkarya untuk memulihkan dan meringankan setiap pergumulan yang dialami mereka pribadi lepas pribadi. Di kesempatan ini kami juga memohon berkat bagi seluruh warga jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan akan senantiasa memberi kesehatan dan kekuatan agar saudara-saudara kami tetap setia di dalam menjalankan ibadah, walaupun kami saat ini berjauhan satu dengan yang lain. Ya Tuhan, berkati pekerjaannya,
keluarganya, berkati juga sawah, ladang, dan segala usahanya guna untuk mengupayakan berkat Tuhan. Kami juga tidak lupa memohonkan berkat bagi saudara-saudara kami yang terlibat di dalam pelayanan pada saat ini. Berkati pelayanannya, pekerjaannya, juga di dalam kehidupan berkeluarganya, agar tetap semangat dan semakin cinta dengan pelayanan yang boleh dilakukannya. Untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Priyo Utomo, berkahi kesehatannya, berikan roh hikmat kepada beliau, agar tetap kuat dan tabah dalam pengembalaan. Terlebih di situasi seperti saat ini, beliau harus terpisah dengan ibu pendeta dan putra-putranya. Tuhan, kami juga datang dengan persembahan yang telah kami kumpulkan dan kami ambil sebagian dari berkat pemberian Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini agar menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Biarkan persembahan ini bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini, khususnya di Gereja Kristen Jawi Wetan Kertosono, dan juga berguna bagi sesama kami. Bagi bangsa dan negara ini, saat ini yang sedang terkena bencana pandemi COVID-19, kami yakin saat ini Tuhan tidak tinggal diam. Saat ini Engkau berdoa demi umat milik-Mu ini. Engkau memulihkan situasi yang tidak menentu ini. Curahkan roh hikmat-Mu, ya Bapa, kepada pimpinan negara ini, mulai dari presiden sampai aparat terendah RT, RW, dan para petugas yang terlibat di dalam penanggulangan COVID-19. Biarlah tangan-Mu sendiri yang membimbing dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil, supaya menghasilkan sesuatu yang maksimal seperti apa yang diharapkan bangsa ini. Hanya kepada Sang Kristus yang tidak pernah berhenti berkarya, kami naikkan doa dan sembahyang kami yang jauh dari sempurna ini. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan undur dari tempat ini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 455 ayat 1 dan 2. Mari kita undur dari tempat kita masing-masing dengan penuh sukacita. Hadapilah segala dinamika hidup dengan tetap bersyukur. Ingatlah bahwa sukacita dan derita adalah sisi-sisi kehidupan yang selalu ada. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa baik kepada kita. Ia senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Jika memang kita harus menderita karena melakukan kehendak-Nya. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa tinggal di dalam pribadi kita masing-masing. Amin. Kidung Jemaat 472.